produk apa yang paling laris nantinya di tahun 2023 ini? Oke, halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Saiful Umam, dan kali ini aku akan share tentang sebenarnya bukan share sih, aku kasih tips aja buat teman-teman yang pengen mulai bisnis di tahun 2023 ini. Entah bisnisnya sebagai pebisnis online, entah sebagai affiliate marketing, entah pengen buka bisnis offline kayak gitu, atau bisnis apapun, atau mungkin bisnis jasa atau bisnis apapun. Produk apa yang sebaiknya kita jual di awal tahun 2023 ini? Atau mungkin bagi teman-teman yang sering gonta-ganti produk, karena ada banyak sekali dari teman-teman yang misalnya sekarang jualan apa, besok jualan apa. Misalnya sekarang jualan makanan, tiba-tiba bulan depan jualan baju, terus tiba-tiba jualan HP, terus tiba-tiba jualan pakaian, terus tiba-tiba jualan sepatu, ganti-ganti terus jualannya. Kalau dari sisi peluang, mungkin teman-teman sudah tahu kalau di tahun 2023 ini mungkin peluangnya masih belum turun untuk hal-hal yang berhubungan dengan TV digital. Contohnya misalnya set-top box, itu mungkin permintaannya masih belum turun. Masih banyak sekali orang yang nyari. Itu satu, set-top box. Yang kedua mungkin TV digital. TV digital itu mungkin masih banyak orang yang nyari. Yang ketiga mungkin antena TV digital. Atau yang keempat mungkin tambahnya bisa Android TV box itu juga, atau seluruh peralatan yang berhubungan dengan TV digital. Itu mungkin masih menjadi produk yang banyak orang yang nyari. Kenapa? Karena mungkin momennya udah lewat untuk transisi dari TV analog ke TV digital, tapi ada banyak sekali orang yang masih belum mengerti TV digital itu seperti apa. Bahkan ada beberapa yang masih belum dapat set-top box gitu kan. Atau ada beberapa yang set-top boxnya rusak dan sebagainya dan pengen ganti, atau yang pengen beli TV baru, TV digital dan sebagainya. Teman-teman bisa ambil peluang itu di tahun 2023 ini. Karena momennya itu untuk pergantiannya kan baru, kalau nggak salah Oktober atau November tahun 2022 lalu kan. Jadi mungkin orang masih beradaptasi di tahun 2023 ini. Kayak gitu. Itu masih menjadi peluang yang cukup besar juga. Yang kedua mungkin yang aku saranin produknya adalah fashion. Sekarang kan mulai sebenarnya udah dari dulu sih, nggak sekarang sih, udah mulai pelonggaran untuk aktivitas keluar rumah, ya kan? Nah, otomatis orang-orang akan mencari pakaian yang cocok digunakan untuk keluar rumah, karena mungkin dulunya nggak pernah keluar, jadi pakaiannya udah ketinggalan zaman gitu, ketinggalan modelnya udah ketinggalan. Nah, mereka lagi nyari pakaian-pakaian yang terbaru seperti apa. Jujur dari pengalamanku waktu jualan baju koko, aku jualan baju koko itu dari setelah lebaran mungkin ya, aku lupa, pokoknya setelah lebaran tahun lalu sampai sekarang masih tetap ada penjualannya. Dari lebaran tahun lalu sampai sekarang baju koko masih tetap ada penjualannya. Karena ya mungkin ya itu tadi, kalau misalnya kalian pakai SEO atau search engine optimization, itu akan ada terus yang nyari, akan ada terus kalau kalian pakai SEO. Apalagi kalau misalnya kalian sudah punya banyak sekali produk yang masuk ke dalam SEO. Bahkan dulu itu aku pernah bikin SEO bukan tentang produk sih, tapi tentang oleh-oleh khas Jogja atau khas apa aku lupa. Itu dari 3 tahun yang lalu. Dari 3 atau 5 tahun yang lalu, 3 atau 5 tahun yang lalu sampai sekarang itu masih ada orang yang nyari. Ya memang kalau yang beli ada beberapa, nggak setiap hari ada. Tapi yang nyari itu banyak. Dari dulu sampai sekarang. Tiap hari ada. Nggak pernah ada yang nggak nyari. Nggak pernah ada satu hari pun yang nggak nyari kayak gitu. Nggak ada orang yang tanya kayak gitu. Ada terus. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena itu tadi, SEO. Nah, untuk caranya masuk SEO gimana, sebenarnya aku sudah share berkali-kali di beberapa video. Cek aja link di description box di bawah gimana cara masuk SEO dan mendapatkan orderan tiap hari, at least minimal 20 orderan tiap hari lah dari sebuah produk. Kemudian yang ketiga adalah makanan. Makanan ini bisa dibilang snack lah. Makanan atau minuman sih, makanan atau minuman juga ini sih juga banyak sih.
yang ini yang suka. Cuman masalahnya makanan dan minuman ini mungkin baik kalau misalnya teman-teman buka bisnis yang offline. Kalau di online kayaknya nggak terlalu bagus sih. Kalau menurutku ya, kalau menurutku yang aku lihat nggak terlalu bagus. Dari pengalamanku juga nggak terlalu bagus. Tapi kalau di offline mungkin bisa. Tapi di daerah-daerah tertentu, ya, misalnya di daerah dekat tempat wisata atau tempat apa kayak gitu itu bagus. Contohnya kayak momen-momen tertentu, kayak kemarin waktu tahun baru itu rame banget bukan di tempat wisatanya, at least di dekat tempat wisata itu rame banget. Itu rame banget untuk makanan dan minuman ya, snack lah ya, snack jajanan ringan dan minuman itu rame banget di ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya pengen di offline, aku saranin makanan dan minuman kalau bisa dekat tempat wisata atau oleh-oleh ya. Aku tadi sempat mention oleh-oleh ya. Oleh-oleh itu juga bagus, oleh-oleh khas daerah, tapi memang harus berada di lokasi atau daerah tertentu. Kalau di online kayaknya kurang, kalau menurutku ya, kayak dan dari pengalaman kayaknya kurang. Gitu. Kalau di online ya tadi antara produk-produk digital seperti set-top box, Android TV box, TV digital dan sebagainya, atau fashion. Oke, itu tentang kategori produknya yang bisa kalian jual ya. Tapi sebenarnya apakah kategori produk itu penting? Sebenarnya bisa dibilang penting nggak penting sih. Kalau bagiku secara pribadi itu bisa dibilang produk itu atau kategori produk itu cuma 20% dari 20% yang akan berpengaruh di kita laku atau enggak, kita laris atau enggak, cuma 20%. Jadi yang mempengaruhi paling besar itu adalah strategi kita, adalah bagaimana kita menjalankan bisnis kita, bukan tentang produknya itu ya berpengaruh ya, tapi cuma 20%. Sisanya itu strateginya kita. Oke. Strateginya kita termasuk yang pertama itu riset itu aku selalu jelaskan di semua videoku. Riset itu penting banget, tapi banyak sekali yang nggak melakukan gitu. Aku nggak tahu kenapa gitu loh. Kenapa banyak orang yang nggak mau, entah karena nggak dianggap penting atau kayak gimana. Padahal riset itu menentukan loh. Dan aku punya pengalaman dari riset ini. Jadi aku membantu ini kayak saudaraku gitu untuk bangun sebuah kayak warung mie. Dan warung mie-nya itu kayak warmindo, mungkin bisa dibilang warmindo kayak gitu. Kemudian aku tanya, ini menu andalanya apa atau senjata andalanya apa? Waktu dulu itu mie nyemek dibikin yang pedas, yang level-level kayak gitu. Karena dari pengalaman atau dari kita juga yang ngerasain yang mie yang pedas-pedas ini pasti banyak yang nyari, pasti enak. Apalagi kita sudah tahu di kota-kota kita itu ada salah satu merek mie yang pedas juga dan dia rame kayak gitu. Nah, tapi kita nggak riset apakah benar mie pedas ini disukai oleh orang. Kita nggak riset sama sekali. Waktu itu langsung aja dicoba, langsung jebret. Adain promo jebret, strateginya udah mantep banget pokoknya, strateginya udah keren banget. Bahkan aku pakai iklan di medsos, Instagram waktu itu, Facebook Ads di Instagram. Yang datang ya lumayan banyak yang datang. Tapi ternyata dari yang datang itu pilih menu yang nggak pedas. Mungkin 80%, 90% milih menu yang gak pedas. Adapun yang milih yang pedas itu yang levelnya paling bawah. Kayak gitu. Dan gara-gara si saudara itu gak beradaptasi, akhirnya tutup. Kenapa? Ya karena itu tadi, karena asumsi. Kita asumsikan, oh yang pedas ini pasti laris, oh yang pedas ini pasti laku, tanpa riset target market. Tanpa kita tanya, bener gak ini mereka suka pedas? Bener gak mereka ini? Jangan-jangan cuma asumsinya kita aja. Gitu. Ada contoh lagi, ada temenku yang dia jualan makanan sehat, snack makanan sehat. Karena dipikirnya kan lagi pandemi, gitu kan, lagi pandemi, orang-orang pasti concern tentang makanan sehat, concern tentang yaitu tadi snack yang sehat seperti apa. Pada saat dia launching, jebret dia jual, nggak ada satupun yang beli.
Kenapa? Ya mungkin di beberapa daerah bisa, atau kalau menurutku ya itu tadi, karena lingkungannya nggak bisa, dan rasanya juga nggak terlalu pas, mungkin nggak terlalu enak kalau menurutku ya. Makanya dia nggak berhasil, karena dia fokusnya cuman makanan sehat. Dia nggak riset target marketnya maunya kayak gimana, dia nggak riset tentang produknya ini dibikin seperti apa, dia nggak riset tentang kompetitornya, apakah ada kompetitornya atau tidak, dia nggak bikin juga tentang strateginya, strategi penjualan seperti apa. Dia pokoknya pokoknya berasumsi kayak gini dilakukan, ternyata nggak bisa. Apakah ada asumsi apakah ada orang yang bisnis pakai asumsi langsung buka langsung laris? Ada, tapi itu hanya hoki, hanya kebetulan. Oke? Dan lebih banyak yang gagal, lebih banyak yang buka yakin nih, pokoknya yakin aku buka ini terus gagal. Banyak kan yang seperti itu. Kenapa ya? Karena nggak riset gitu loh. Ibaratnya kayak gini, aku selalu membayangkan kayak kalau misalnya kita itu dekat dengan lawan jenis, katakanlah dekat dengan lawan jenis, ibaratnya kalau kita itu cuman asumsi, nih misalnya nih cewek pasti nerima gua lah, gua kan ganteng, gua kan kaya, gua kan ini, langsung ditembak. Ya memang ada kemungkinan diterima. Tapi kalau kita nggak deket, kita nggak tahu apa yang dia inginkan, ternyata dia pengennya cowok yang biasa aja, misalnya seperti itu, nggak match, ya nggak terjadi, ya kan? Ya sama kayak gitu, sama kayak bisnis. Kalau kita nggak riset, yang nggak bakal terjadi. Jadi even kalian jualan produk, yang aku contohkan katakanlah jualan tadi set-top box atau yang berhubungan dengan TV digital, berapa banyak orang yang jualan set-top box di Indonesia sekarang, katakanlah banyak. Apakah ada banyak yang gagal? Banyak. Apakah ada yang berhasil? Banyak. Padahal produknya sama nih, produknya sama jualan set-top box, tapi ada yang berhasil, ada yang enggak. Nah, apa yang membedakan mereka? Nah, salah satunya dari tadi, ada yang riset, ada yang enggak. Ada yang cuman hoki-hokian misalnya, ya udah pokoknya buka, terus dia hoki, dia lanjut. Ada yang kayak gitu. Tapi ya masa kalian bergantung pada hoki sih? Pada ya coba aja lah, pokoknya ini kayak gitu. Aku saranin jangan, kecuali kalau tujuan kalian belajar. Kalau kalian belajar nggak masalah. Kalian sudah niat nih, udah gagal nggak masalah, yang penting aku belajar cara ngadepin customer, belajar cara ini, nggak masalah sih. Buka aja kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian pengen serius, apalagi udah pakai uang untuk modal, misalnya kalian pilih nih, kalian bisnis set-top box, kalian stok tuh set-top box, beli set-top box di grosiran, terus kalian stok tuh misalnya 100, itu kan pakai uang ya. Nah kalian kan nggak mau kan kalau misalnya sudah beli banyak ternyata gagal, ternyata ya memang gini, aku punya pengalaman juga masalah set-top box ini. Ada beberapa temanku juga yang jualan set-top box juga, tapi dia jualannya offline ya, di daerahnya itu masih belum terlalu ngerti tentang set-top box. Bahkan mereka itu mungkin udah nggak nonton TV gitu loh, udah nggak nonton TV, jadi masih nggak peduli tentang set-top box. Dia nyetok banyak yang nggak laku. Untungnya dia punya teman di kota lain. Ya dia akhirnya titipin tuh produknya ke kota lain. Nah, kebetulan di kota lain itu memang ada banyak kebutuhan set-top box, jadi udah kejual gitu. Nah coba kalau misalnya kalian katakanlah nge-stok nih 100 set-top box, terus kalian pengen jual di daerah kalian, ternyata kalian belum riset ya, dan pada waktu kalian jualan ternyata di daerah kalian itu mungkin sudah banyak yang pakai TV digital, semuanya udah kaya lah, udah banyak yang pakai TV digital. Kalian jualan set-top box ke mereka, ya nggak bisa, ya kan? Karena mereka sudah punya TV digital, ya kan? Nah makanya kita perlu riset dulu, riset ini. Even kita jualan produk, misalnya kalian jualan produk fashion kayak yang aku sarankan tadi, tetap kalian harus riset. Itu berlaku baik offline maupun online. Online juga kayak gitu. Jadi
kalian harus, misalnya nih kalian pengen jualan di mana, jualan di Shopee atau jualan di Tokopedia atau jualan di mana katakanlah, itu kalian tetap harus riset juga. Kira-kira di Shopee katakanlah banyak gak yang nyari set-top box di Shopee? Nah kemudian kalian riset kompetitornya, banyak gak kompetitor yang jualan set-top box di Shopee? Nah kalau udah banyak, ya ngapain gue jualan? Karena ada banyak loh teman-teman. Aku melihat di katakanlah Shopee ya, contohnya Shopee itu ada banyak produk-produk set-top box yang bahkan harganya tuh mahal, tapi nggak ada yang beli. Jadi mungkin mereka cuma coba-coba aja lah jual, siapa tahu ada yang beli kayak gitu. Ya sayang aja sih, kita udah meluangkan waktu kita ibaratnya kayak susah-susah ngupload kayak gitu, terus kita cuma coba-coba doang. Ya menurutku pribadi sayang sih. Yang penting kita seriusin gitu loh, kita riset, kita promoin di mana kayak gitu. Dan jujur beberapa kali aku jualan juga nggak cuma jualan di satu marketplace. Misalnya nih aku jualan di Shopee, ya aku nggak cuma jualan di Shopee, aku juga jualan di Tokopedia, Lazada, Blibli dan sebagainya. Dan aku nggak cuma jualan di marketplace, aku juga jualan di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Google, dimanapun. Kenapa? Karena aku nggak tahu target marketku atau orang yang beli itu nyari di mana. Misalnya aku jualan set-top box, berapa banyak orang yang nyari set-top box di Shopee? Jangan-jangan orang nyari set-top box lebih banyak di Google. Jangan-jangan orang nyari set-top box lebih banyak di Instagram. Jangan-jangan orang nyari set-top box lebih banyak di TikTok. Makanya aku sebar ke semua platform. Siapa tahu ada yang tertarik di beberapa platform itu. Dan hasilnya ternyata berhasil. Dari semua itu ya, alhamdulillah tiap hari ada yang beli dari situ gitu. Jadi itu teman-teman, semoga membantu teman-teman buat yang pengen jualan online. Sekali lagi, jangan fokus di produknya. Oke, kita nyari produk itu cuma 20% sih, tapi fokus di strateginya. Dan untuk strateginya seperti apa, dan untuk caranya kayak gimana, mungkin teman-teman bisa cek beberapa videoku di link di description box di bawah. Nanti kalian bisa lihat beberapa videoku yang bisa mungkin jadi inspirasi buat kalian untuk jualan nantinya atau untuk strateginya. Karena ini sulit dijelaskan sih. Cuman nanti aku akan coba deh jelasin untuk strategi detailnya kayak gimana. Semoga membantu. Jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.